warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi di channel Al-Ammar Ismail. Baik, pada kali yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang yang bertemakan dengan puasa. Sebagaimana biasa, kita akan mengambil daripada kitab Syarah Fathul Qarib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghizzi. Baik, yang mana pada kali yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang fardu puasa. Adapun pada kali ini kita akan membahas fardu puasa yang pertama, yaitu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Fardu-fardunya puasa ada 4 perkara. Salah satunya adalah niat di dalam hati. Nah, fardu puasa ada 4 perkara. Yang mana salah satu di antara yang 4-nya itu adalah niat. Nah, kenapa fardu puasa yang pertama niat? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala perkara itu tergantung dengan niat. Wala budda minan niyati likulli yaumin li anna shauma kullu yaumin ibadatun mustaqillatun. Niat harus dilakukan setiap hari. Karena puasa setiap hari, puasa tiap-tiap satu hari itu adalah ibadah yang diberatkan. Yang diberatkan setiap harinya. Jadi hari pertama dengan hari kedua itu beda. Satu hari diberatkan untuk satu hari. Satu hari dipisahkan dengan hari yang lain. Jadi niatnya harus dilakukan setiap hari. Bagi satu hari satu niat. Namun juga ada pendapat yang mengatakan bahwa niat puasa boleh dilakukan dalam sebulan itu pada satu malam saja, yaitu pada malam pertama. Akan tetapi itu bukan daripada mazhab Syafi'i, itu dari mazhab lain. Namun kita tidak membahasnya pada video kali ini. Insya Allah mungkin kita akan membahasnya pada video yang lain. An-niyatu bil qalbi. Nah, niat di dalam hati. Fardu pertama puasa adalah niat. Niat itu dilakukan di dalam hati. Kenapa niatnya di dalam hati? Karena hati merupakan sumber daripada segala-galanya. Maka diniatkannya itu di dalam hati. Wala budda ayastakhdira haqiqata shaumi allati hiyal imsaku anil muftiri jami'an nahari ma'a ma yajibu fihi min kaunihi min ramadana mathalan. Dan harus menghadirkan hakikat puasa, yang dianya hakikat puasa itu adalah menahan daripada yang dapat membukakan sepanjang siang hari beserta sesuatu yang wajib pada puasa tersebut. Jadi ketika kita meniatkan puasa di dalam hati, kita harus hadirkan apa makna puasa, apa hakikat puasa itu. Harus kita hadirkan di dalam hati hakikat daripada puasa itu ketika kita meniatkan puasa. Yang mana hakikat daripada puasa itu adalah menahan daripada yang dapat membukakan yang dilakukan pada siang hari. Maksudnya puasa itu dilakukan pada siang hari. Ketika kita niat, kita hadirkan bahwa puasa itu adalah menahan daripada sesuatu yang dapat membatalkan, maksudnya menahan dari apapun yang sesuatu itu dapat membatalkan puasa, yang puasa itu dilakukan pada siang hari. Harus kita niatkan dalam hati itu. Jadi kita hadirkan bahwa siang hari itu adalah dari terbit fajar yang kedua hingga terbenam matahari. Harus hadir itu di dalam hati. Beserta sesuatu yang wajib pada puasa itu sendiri. Harus kita hadirkan juga. Jadi ketika kita niat, ketika kita katakan nawaitu shauma ghadin, itu harus hadir. Jadi kita menahan dan menghadirkan siang hari itu di dalam hati beserta barang yang wajib, apapun yang wajib dalam puasa itu kita hadirkan.
Min Ramadhana masalan, daripada puasa Ramadan umpamanya. Berarti kalau puasa Ramadan kita hadirkan menahan daripada yang dapat membukakan. Kita hadirkan siang hari, kita hadirkan bulan puasa bulan Ramadan. Kita hadirkan itu ketika kita niat puasa Ramadan. Contohnya, kalau niatnya puasa yang lain, puasa kafarat, maka kita hadirkan kafarat itu. Saja aku puasa kafarat. Kita hadirkan dalam hati kita bahwa kita meniatkan puasa kafarat. Wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi. Dan tidak memadailah niat dengan lisan tanpa diiringi hati. Tidak boleh niat itu dengan lisan. Nawaitu shauma ghadin. Itu tidak boleh, tidak sah kalau dengan lisan, tapi niatnya itu di dalam hati kita hadirkan. Seperti yang telah kita jelaskan barusan. Menahan daripada yang dapat membukakan yang dilakukan pada siang hari beserta sesuatu yang diwajibkan dalam puasa itu sendiri. Itu dia, kita hadirkan dalam hati. Tidak memadai, tidak sah niat puasa itu dengan lisan, dengan ucapan tidak sah. Wala yustaratun nutqu biha qat'an kama qalahu fir raudati. Dan tidak disyaratkan menuturkan niat puasa itu secara qat'i, secara pasti. Sebagaimana berkatanya Imam Nawawi dalam kitab Raudah. Dalam kitab Raudah dijelaskan bahwa niat itu tidak disyaratkan untuk dituturkan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kita lafalkan nawaitu shauma itu tidak disyaratkan. Lakinnahu yandubu liyusa'idal lisanul qalba. Akan tetapi menuturkan dengan lisan itu disunnahkan. Kenapa? Karena dengan menuturkan dengan lisan insyaallah akan membantu hati untuk menghadirkan niat itu ketika kita niatkan. Niat ini berlaku bukan hanya pada puasa saja, tetapi pada perkara yang lain. Ketika kita hendak solat, kita hadirkan solat itu di dalam hati. Ketika kita puasa, kita hadirkan puasa itu di dalam hati. Ketika kita ingin iktikaf, kita hadirkan niat iktikaf itu di dalam hati. Dan lain sebagainya daripada segala ibadah yang disyaratkan niat pada sahnya ibadah tersebut. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana au nazran au nazaran fala budda min iqa'in niyati lailan. Jika puasa yang dikerjakan adalah fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka harus melakukan niat di malam hari. Ini berlaku bagi puasa wajib, puasa fardu, seperti puasa fardu di bulan Ramadan, seperti puasa nazar, seperti lagi puasa qada, seperti lagi puasa kafarat, yang mana kesemua puasa itu hukumnya fardu, hukumnya wajib dilaksanakan. Maka puasa yang wajib itu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada dan sebagainya itu wajib kita lakukan niat pada malam hari. Puasa wajib, ya. Niat di malam hari itu dilakukan fi ayyi juz'in minhu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Niatnya itu bagi puasa fardu wajib kita lakukan di malam hari, yang mana kita boleh meniatkan fi ayyi juz'in minhu, dimanapun bagian daripada malam hari tersebut, baik di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, terserah. Yang penting kita niatnya di malam hari. Kapan batasnya? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, daripada terbenam matahari awal masuk waktunya maghrib ila tulu'il fajri, hingga terbit fajar. Maksudnya adalah fajar yang kedua, di mana diwajibkannya salat subuh. Itu dia batasan niatnya. Kalau batasan niatnya di malam hari bagi puasa fardu. Fala yustaratu fihi nisful akhiri minal laili, maka tidak disyaratkan padanya niat di malam hari itu pada pertengahan yang akhir daripada malam, itu tidak disyaratkan. Akan tetapi fi ayyi juz'in minhu, dimanapun bagian daripadanya
malam, mau awal malam, mau pertengahan malam, mau akhir malam, terserah. Yang penting kita niatnya di malam hari jika puasa itu adalah puasa fardu. Seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada dan sebagainya, puasa kafarat. Itu dia. Wa amma in kana naflan. Ini hukum berbeda, hukum mukhalif. Wa amma in kana naflan fala yustaratu fihi at-tabitu. Dan adapun jika adalah puasa itu sunat, jika puasa yang kita lakukan itu adalah puasa sunat, maka tidak disyaratkan niat di malam hari. Kalau puasa sunat tidak disyaratkan kita melakukan niat di malam hari. Bal tasihu niyatuhu qabla zawali. Akan tetapi sah dilakukan niat sebelum condong matahari ke arah barat, sebelum masuk waktunya zuhur, dengan syarat illam yusbiqha munafin illam yusbiqha munafun lisaumi alal mu'tamadi, jika tidak didahului oleh perkara yang meniadakan puasa menurut pendapat mu'tamad. Maksudnya meniadakan puasa itu adalah membatalkan puasa. Jika dari terbit fajar hingga sebelum condong matahari ke arah barat, kita tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan yang namanya puasa ataupun sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dengan syarat itu. Jika kita melakukan sesuatu yang meniadakan puasa atau membatalkan puasa, maka tidak boleh lagi. Contoh, kita mau puasa Senin Kamis. Contoh, kita malamnya nggak rencana untuk puasa, tetapi ketika sekitar jam-jam 10 pagi atau jam 11 kita menginginkan untuk puasa. Tapi sebelumnya itu kita belum melakukan sesuatu hal yang meniadakan puasa, seperti contohnya makan, minum, berjima ataupun memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Itu tidak apa-apa, masih boleh niat. Jadi kita masih bisa meniatkan puasa pada saat itu. Walaupun sudah terbit matahari, masih bisa kita niatkan puasa pada saat itu. Batasnya sampai sebelum tercondong matahari ke arah barat ataupun sebelum masuknya waktu zuhur. Itu masih boleh kita niat puasa, dengan syarat puasanya adalah puasa sunat dan kita belum melakukan sesuatu yang dapat meniadakan puasa itu sendiri. Khusus puasa sunat. Ingat, khusus puasa sunat. Wajibu ta'yinu fi saumil fardhi ka Ramadan. Dan wajib ta'yin atau menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Wajib ta'yin, wajib kita tentukan. Kalau yang kita lakukan adalah puasa fardu, maka wajib menta'yin, menentukan puasa apa itu. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan hukumnya wajib, itu kan fardu, wajib kita lakukan. Jadi puasa yang wajib kita lakukan, maka kita juga wajib menta'yinkan, menentukan puasa apa ketika kita lakukan niat itu sendiri. Ketika kita lakukan niat, kita wajib menta'yinkan, menentukan puasa itu jika puasa itu adalah puasa fardu. Contoh puasa fardu seperti tadi contohnya. Seperti puasa kafarah, puasa nazar, puasa qada, puasa Ramadan, maka kita wajib menta'yinkan atau menentukan niat itu. Itu dia. Kita ta'yin. Nawaitu shauma adin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Itu wajib ta'yin. Ta'yinnya adalah an fardhi syahri Ramadan. Syahri Ramadan. Itu dia ta'yinnya. Kalau puasa kafarat, nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma kafaratin ghadan lillahi ta'ala. Saja aku niat puasa kafarat esok hari karena Allah Ta'ala. Kalau puasa nadar, nawaitu shauma nadrin ghadan lillahi ta'ala. Saja aku puasa nazar karena Allah Ta'ala. Itu singkatnya. Nanti kalau lengkapnya kita tentukan lagi. Kalau kafarah apa? Nawaitu shauma kafaratil yamini. Itu lebih lengkapnya. Ghadan adan
lillahi ta'ala. Itu lebih lengkap. Nah, itu puasa yang fardu atau puasa wajib. Kita wajib menta'yinkan niat ketika kita wajib menta'yinkan puasa apa yang kita lakukan saat kita melakukan niat. Nah, itu puasa wajib. Wa kharaja bil fardi anaflu, dan mengeluarkan dengan fardu itu sunnah, oleh sunnah. Dan mengeluarkan dengan fardu oleh sunnah. Berarti kalau fardu seperti ini, kalau sunnah berarti keluar daripada fardu. Berarti kalau kalau fardu hukumnya seperti ini, maka kalau keluar daripada fardu adalah sunnah, maka kalau sunnah hukumnya bukan seperti itu. An-naflu fala yajibu ta'yinu fihi. Adapun puasa sunnah maka tidak wajib ta'yin padanya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu tidak wajib ta'yin. Bal yasihu biniyatin mutlaqatin bi ayyakul nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Kalau puasa sunnah tidak wajib ta'yin, akan tetapi sah kita niatkan puasa itu secara mutlak. Biniyatin mutlaqatin, dengan niat yang mutlak, niat secara umum. Kayak mana niatnya? Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Sudah selesai. Contoh kita niat puasa Senin Kamis, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Kita niat sunat misalnya puasa Tasu'a, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Sudah selesai. Tidak perlu kita sebutkan lagi puasa apa. Kalau puasa sunnah, niat puasa Senin Kamis, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Selesai. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaannya, kita niat tambahkan lagi, nawaitu shaumal khamis ghadan lillahi ta'ala. Saja aku niat puasa nawaitu shaumal khamis ataupun nawaitu shaumal isnain dan lillahi ta'ala. Saja aku puasa Senin ataupun saja aku puasa Kamis karena Allah Ta'ala. Itu kesempurnaannya. Itu dia. Mentakyinkan niat pada puasa fardu. Itu hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan dan seperti contoh lainnya puasa kafarat, puasa nazar dan puasa qada. Nah, selanjutnya wa akmalu niyati saumihi ayyaqula syakhsu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat melakukan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini merupakan contoh mentakyinkan niat. Takyinkan niat dan kesempurnaan niat. Diberikan contohnya niat puasa Ramadan dan sesempurna. Dan niat yang paling sempurna, seseorang itu berkata, niat yang paling sempurna seseorang itu mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat yang paling sempurna. Adapun niat pendeknya adalah ayyakul, seseorang itu berkata nawaitu shauma ramadhana atau nawaitu shauma anir ramadhana. Itu pendek. Yang wajibnya seperti itu, nawaitu shauma ramadhana, itu wajibnya. Tapi kalau kesempurnaannya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga yang menambahkan syahri, kata syahrun, kata bulan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dia niat yang paling sempurna. Ta'yinnya itu terletak pada Ramadhana, an adai fardhi Ramadhana. Ramadhana itu ta'yin. Kalau kita niat puasa Ramadhana itu perlu. Fardu itu wajib. Kalau tidak kita ta'yinkan dengan Ramadhana atau kafarah atau nazar atau qada, maka tidak sah puasanya karena tidak menentukan. Karena mentakyinkan niat pada puasa fardu hukumnya wajib. Jadi meninggalkan perkara yang wajib akan tidak mensahkan puasa atau puasa itu menjadi batal. Itu dia.
Jadi kesimpulan kita pada malam ini, kita membahas tentang fardu puasa. Fardu puasa ada 4. Yang kita bahas malam ini adalah nih tentang niat. Nah, niat itu wajib dilakukan di dalam hati. Maksud daripada niatnya itu adalah menghadirkan hakikat daripada sesuatu itu. Kalau kita niat puasa, hadirkan hakikat puasa. Kalau kita solat, hadirkan hakikat solat. Kalau kita melakukan haji, hadirkan hakikat haji itu. Nah, itu dia. Dan sebagainya yang lain. Nah. Yang selanjutnya, jika puasa dikerjakan adalah fardu, maka harus melakukan niat di malam hari. Nah, itu dia. Kalau puasa fardu harus lakukan niat di malam hari. Batasnya daripada terbenam matahari hingga sebelum terbit fajar. Kalau puasa fardu, kalau puasa sunnah, kita boleh niatnya sampai sebelum tergelincir matahari atau condong matahari ke arah barat. Itu puasa sunnah. Nah, beda, wajib dengan sunnah beda. Dan wajib ta'yin menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu, seperti puasa Ramadan. Harus ta'yin, harus tentukan kalau puasanya fardu. Kemudian niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu shamadin an adai fardhi Ramadan, ataupun an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pembahasan kita pada video kali ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan pada kolom komentar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun masih dalam keadaan belajar. Maka mohon maafkanlah. Yang benar hanyalah milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.